السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل رمضان شهر المبارك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Al-Kautsar, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tidak terasa, jam demi jam, menit demi menit, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 17 ya, Sya'ban, 17 Sya'ban 1443 Hijriyah. Kurang dari 15 hari lagi, atau kurang dari setengah bulan lagi, kita menyongsong bulan yang agung yang disebutkan oleh baginda Nabi Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, bulan di mana turunnya Al-Qur'anul Karim, bulan yang ketika kita menjalankan semua amal-amal saleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah mengobrol pahala, bulan di mana kita berlomba-lomba untuk terus menjalankan maksimal ibadah, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan contoh-contoh terbaik, bulan di mana yang dikenal oleh para ulama sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya para bulan, ada di bulan Ramadan. Dari satu minggu Allah, kata para ulama, ada satu hari yang hari itu mulia di antara hari yang lain, bahkan menjadi penghulunya para hari. Hari itu adalah dikenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari.
Sayyidul Ayyam itu kita kenal dengan hari Jumu'ah. Lalu Allah menciptakan juga inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah menciptakan 12 bulan. Allah memang menyebutkan di surah At-Taubah, surah ke-9, atau dikenal dengan surah Bara'ah karena diawali dengan ayat Bara'atum minallah, maka dikenal dengan surah Bara'ah. Minha arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. Ya, tapi dari 12 bulan itu lalu Allah menyebutkan arba'atun hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dari 12 bulan itu para ulama mengatakan dan ittifaq, sepakat semuanya bahwa ada penghulu dari bulan itu, pemimpin para bulan itu. Bulan itu adalah Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Masya Allah. Dan hari ini kita sudah memasuki tanggal 17 Sya'ban. Bulan ke berapa Sya'ban ini? Ke-8 ya. Ramadan bulan ke-9. Insyaallah ya. Maka tepatlah kiranya kita mengulas kembali, meskipun ayat demi ayatnya terus kita ulang-ulang setiap Ramadan, bahkan kita hafal semuanya. Tapi tidak ada salahnya kita menyambut Ramadan ini dengan ilmu, menyambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, menyambut Ramadan ini dengan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang maksimal ya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, yang punya hutang semoga Allah segera lunasi hutang-hutang kita, yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sesaat lagi kita akan bertemu dengan Ramadan, semoga kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa la hadratil nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita simak Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang pertama yang ingin saya katakan bahwa Ramadan itu adalah jami'ah rabbaniyah. Ramadan adalah universitas Allah yang terbesar. Kalau kita bangga dengan memasuki perkuliahan S1, S2, S3 selesai, jenjang S1 sampai jenjang doktor ya, ada universitas Allah terbesar. Universitas itu adalah Jami'ah Rabbaniyah, itu adalah Ramadan. Kalau kita dulu kuliah, ketika masuk kuliah ada materi-materi perkuliahan ya. Ada target-target yang kita harus capai. Maka kalau Ramadan itu kita ibaratkan sebagai jami'ah, universitas terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, dan universitas terbesar itu ada di bulan Ramadan, maka langkah yang pertama di tarhib Ramadan ini, menyambut Ramadan ini, mengisi Ramadan ini,
pastikan kita punya target materi Ramadan untuk mengisinya. Sudah punya? Sudah punya? Belum. Nah, hari ini kita coba akan ulas satu persatu. Panitia sudah membentukkannya, ada panitia Ramadan. Kalau di tingkat Masjid DKM biasanya sudah ada tuh kurikulumnya apa saja. Nah, ada kuliah subuh, ada kuliah duha, ada qiyamul lail, ada iftar jama'i ya. Lalu ada jiswaf, zakat infak sedekah, ada panitianya. Lalu ada target-target yang lain, meskipun di beberapa tempat tawakufan ya, begitu menjelang Ramadan. Tawakufan itu artinya berhenti aktivitas-aktivitas termasuk pengajian. Memang para ulama besar, ulama kita mencontohkan di awal Ramadan atau di akhir Sya'ban ini tidak ada aktivitas kecuali khusus aktivitas itu kita persiapkan untuk Ramadan. Ya, sudah begitu? Diliburkan semua? Fokus untuk Ramadan. Ya, fokus untuk Ramadan, Masya Allah. Maka imam-imam gitu, Masya Allah, Imam Syafi'i misalnya, Bapak-Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, tidak kurang dari sehari itu khatam 2 kali Quran. Gimana itu ya? Duduk berarti Masya Allah itu ya. Jadi 1 bulan itu 60 kali khatam berarti ya. Kalau kita ya setiap tahunnya minimal itu pun sudah bagus, minimal 1 kali. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita sudah hafal sudah menghatamkan Quran 1 kali, ya tahun ini coba ditambahkan hatam 1 kali, tetapi beserta bacaan plus terjemahnya misalnya. Ada yang sudah pernah menghatamkan bacaan plus terjemahnya? Ini ayo kita targetkan sama-sama. Ya. Karena selama ini Masya Allah kita semua fasih baca Quran, ya, bahkan ayat yang kita baca pun fasih. Itu hebatnya Quran tuh Bapak sekalian. Kita nggak ngerti aja kita bisa membacanya itu, lafalnya itu. Bismillah itu meskipun dalam kondisi apapun kita hafal itu karena terbiasa itu. Bacaan sholat kita dari akil balik sampai sekarang itu hafal, hatam semuanya. Tetapi bisa jadi usia boleh sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang saya lihat 70 tahun, atau bahkan lebih. Bisa jadi ada yang tidak paham terhadap apa yang kita baca. Coba target itu misalnya, kalau tahun-tahun sebelumnya saya percaya, saya yakin Bapak-Ibu sekalian, setiap Ramadan minimal sekali khatam Quran. Bacaannya. Tapi kita punya target tahun ini misalnya kita tingkatkan, bukan hanya sekali bacaannya tetapi plus terjemahannya. Terjemah yang sudah ada tanda tashihnya ya. Tanda tashih dari Kementerian Agama. Pastikan itu semua. Itu program itu kita sudah canangkan dari pertengahan Sya'ban ini. Pertama, targetnya atau kurikulumnya menghatamkan Quran plus terjemahnya. Ya. Lalu kemudian qobliyah ba'diyah. Pastikan kalau qobliyah ba'diyah kan di bulan-bulan selain Ramadan kita menjalankan. Tapi apakah full atau tidak? Setiap hari atau tidak? Setiap sholat atau tidak? Nah ini. Kalau di bulan-bulan yang lain kita menjalankannya tapi masih buka tutup ya, kadang menjalankan kadang enggak. Coba di Ramadan ini, tadi Ramadan target kita adalah khatam Quran plus terjemahnya. Yang kedua, jaga qobliyah ba'diyah. Sesibuk apapun khusus di bulan Ramadan misalnya,
Qobliyah ba'diyahnya jangan ditinggalkan. Setuju? Insya Allah. Kita semuanya ini punya target. Ini kurikulum kita. Ya, nggak usah yang muluk-muluk dulu. Tetapi yang kejangkau, yang kita bisa maksimal ya, qobliyah ba'diyah. 10 rakaat atau 12 rakaat. Apa saja? Qobliyah subuh. Terus zuhur, qobliyah zuhur. Berapa rakaat? Ada yang 2, ada yang 4, silakan. Dua-duanya punya dalil. Ya. Terus asar ada qobliyah ba'diyah? Qobliyah ada yang silakan yang dianjurkan, ada yang hanya di sunnah saja, ya. Maghrib qobliyah ada, silakan menjalankan, tetapi qobliyahnya dianjurkan sangat atau tidak? Di ba'diyahnya. Maghrib isya qobliyahnya ada 10, atau silakan kalau zuhurnya 4 rakaat sebelum zuhurnya atau qobliyahnya jadi 12 rakaat. Target pertama atau target utama kita menghatamkan Quran, lalu yang kedua qobliyah ba'diyahnya kita jaga. Itu saja, Masya Allah, qobliyah ba'diyah kita jaga. Kata Nabi, siapa yang menjaga qobliyah dan ba'diyah setiap hari, every day, ya, 1 bulan ini kita jadikan Ramadan itu syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, ya, bulan pendidikan. Siapa yang menjalankan qobliyah ba'diyah, kata Nabi, maka sama seperti kita sedang membangun istana di surganya Allah. Masya Allah. Di dunia saja kita berlomba-lomba rumahnya yang terbagus, ya. Kita buat istana di dunia ini. Nah, kita akan buat istana di surga dengan cara apa? Menjaga qobliyah dan ba'diyah. Masya Allah, ya, qobliyah dan ba'diyah. Amalan-amalan kecil yang lainnya apa? Yang kita jadikan target, ya, yang kita jadikan target. Sholat berjamaah. Kalau di bulan selain Ramadan, ya, dengan alasan sibuk dan lain sebagainya, sholat berjamaah di awal waktu. Kalau sholat berjamaah bisa di rumah, bisa nanti jam duhurnya jam 1 atau setengah 2, berjamaah sih dengan istrinya, tapi tidak di awal waktu misalnya. Nah, coba di bulan Ramadan kali ini 1443 Hijriyah ini, target ketiga sholat berjamaah di awal waktu. Wah, indah itu, ya. Berat atau ringan? Tergantung kitanya, ya, tergantung kitanya. Coba kita riyadhah di bulan Ramadan ini, Masya Allah, riyadhah. Amalan yang kecil, yang lainnya, istighfar. Kan amalan Nabi nih setiap hari tidak kurang dari 70. Ada lagi yang mengatakan hadis yang lain 100 kali. 100 kali putaran astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Duduk sebentar atau sambil jalan, qiyamah wa qu'uda, boleh duduk, boleh berdiri, silakan saja zikir itu. Boleh lagi habis sholat, boleh juga sedang di perjalanan, lagi nyetir kan juga nggak ganggu. Minimal 100 kali, minimal setiap hari. Ya, maka akan kita dapatkan kedahsyatannya. Silakan dilihat di surah Hud ayat 10, 11, 12, 13. Yang kesulitan, awalnya kesulitan dalam hal apapun, Allah mudahkan, ya. Allah turunkan hujan keberkahan, maksudnya hujan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kesulitan dapat keturunan, Allah berikan keturunan, ya. Dengan istighfar, Masya Allah, dengan istighfar setiap hari.
Itu kan amalan-amalan kecil, tapi jarang dijadikan target di Ramadan ya. Lalu selain istighfar, baca sholawat. Sholawat ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun ayat di bulan Sya'ban. Ya. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat selain dari bulan-bulan yang lain. Maka Sya'ban berikan keistimewaan tersendiri, lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain, khusus di bulan Sya'ban, karena ayat Allah bersolawat, para malaikat bersolawat itu turun di bulan Sya'ban. Maka jadikan aktivitas menjadi target, menjadi kurikulum Ramadan. Salah satunya tadi sudah apa pertama? Baca Quran plus artinya, qobliyah ba'diyahnya kita jaga. Lalu kemudian apa tadi? Sholat berjamaah di awal waktu. Yang keempat apa tadi? Baca istighfar setiap hari. Yang kelima, baca sholawat setiap hari. Nggak usah ditarget berapapun, sebanyak-banyaknya. 1000 itu kita baca sholawat 1000 itu, masya Allah, antara 15 menitan. 15 menitan. Saya beli tasbih itu agak panjang itu. Ada di Madinah itu kurang lebih 500. Jadi agak panjang. Kalau biasanya kan hanya 100. Ada di Madinah itu warnanya putih, di toko-toko di depan Masjid Nabawi itu ada yang menjual tasbih yang ya silakan, mau pakai tasbih silakan, mau pakai tangan silakan, atau sekarang ada yang juga elektrik gitu ya. Berapa kali? Minimal 100 kali. Minimalnya ya. Minimalnya. Sudah 5 tuh. Sudah 5. Sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau pendeknya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad silakan. Mau dipanjangin silakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya, panjangin silakan. Kata Nabi, siapa yang membaca sholawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat mendoakan kita 10 kali. Insyaallah. Maka amalan-amalan yang kecil-kecil ini kita jadikan target di kurikulum Ramadan. Membaca sholawat kita 10 kali, Allah membalas sholawat kita, mendoakan kita, bersolawat kepada kita 100 kali. 100 kali bersolawat kepada Rasulullah, kalau kita setiap hari 100 kali, maka Allah bersolawat kepada kita 1000 kali. Balasannya lebih dari dahsyat itu ya. Tapi kalau kita menjalankan setiap hari, khusus di kurikulum Ramadan 1000 kali kita membaca sholawat, maka haram jasad kita masuk nerakanya Allah. Ya Allah, 1000 kali Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala, Allahumma salli ala, Allahumma salli ala. Sambil duduk, sambil nyapu, sambil rebahan, sambil ya menunggu buka. Masya Allah. Acara favorit di Ramadan itu apa Pak? Nunggu bedug. Itu favorit itu. Begitu menjelang bedug, wah sudah di depan kolak gitu. Itu yang ditunggu-tunggu. Maka favoritnya adalah yang paling ditunggu-tunggu adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kata ibunya, Pak,
ini bukan adzan maghrib, masih adzan duhur. Saking semangatnya itu ya. Habis sholat asar tidur ya. Begitu habis sholat duhur atau habis sholat duha tidur ya. Begitu bangun, oh ini kok gelap, padahal cuacanya lagi adem ya. Padahal itu adzan duhur. Sudah berbuka. Ya. Apalagi amalan yang lain, yang ringan-ringan ya. Yang ringan-ringan baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ada orang yang terkaget-kaget nanti di akhirat, orang yang membaca amalan ringan saja subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu amalan ringan kata Rasul, tapi paling berat pahalanya. Wah. Kan kita pengennya yang begitu-gitu tuh ya. Ada nggak Nabi, saya ini udah pendosa gitu. Ada yang datang ke Nabi, udah sibuk pendosa ya. Lalu kemudian miskin pula. Udah miskin pendosa gitu. Sama tetangga Masya Allah, tapi sudah begitu pun ya, pengen dapat pahalanya gede gitu. Datang ke Nabi itu ya. Riwayat mengatakan gitu. Ya udah baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kan pendek ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu doang tuh masuk surga itu karena itu. Jadi karena amalan yang pendek ringan itu justru pahalanya gede, paling berat ya ini ya, apa namanya? Dapat pahalanya. Jadikan target di kurikulum Ramadan. Udah berapa itu? Udah 5, 6. Membaca Al-Quran plus artinya, lalu ba'diyah, qobliyah ba'diyah atau sebelum qobliyah ba'diyah, menjaga sholat di awal waktu berjamaah, qobliyah ba'diyah, istighfar 100 kali minimal, sholawat 100 kali minimal. Yang keenam, membaca zikir yang paling ringan tapi paling gede pahalanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 6 tuh. Yang ringan-ringan itu ya. Ringan insyaallah, ringan. Lah target yang lain di kurikulum Ramadan Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentu sedekah setiap hari. Sedekah subuh, mau subuh silakan. Nabi itu kata Nabi menceritakan sedekahnya Nabi atau ringannya Nabi dalam bersedekah itu lebih hebat, lebih kenceng daripada angin, tiupan angin. Gimana ceritanya itu ya? Masya Allah. Ini kan ada angin ini ya, sepoi-sepoi karena masih pagi ini, atau di luar pun ada angin, ada udara gitu ya. Nah udara yang berhembus itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat amalan sedekahnya Nabi. Berarti lebih kenceng gitu ya. Nah coba kita amalin tuh, bukan kita coba amalin ya, terutama di Ramadan ya. Apa kehebatan atau kemuliaan dari sedekah? Banyak sekali. Yang pertama, terhindar dari bala musibah, menolak bala dengan sedekah. Ya, jadi kadang kan kita diserepet orang, alhamdulillah enggak. Itu bisa jadi karena sedekah kita. Wah, nanti cerita deh habis selesai ini banyak cerita masing-masing kita punya cerita ya. Pernah satu waktu saya lewat lagi kenceng-kencengnya naik mobil ya di atas 100 karena mau pulang kampung, senang kan mau pulang kampung gitu, senang mau pulang kampung.
Masya Allah, itu mobil truk di depan saya lepas bannya melewati mobil saya. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu Allah yang menyelamatkan. Ya bisa jadi salah satunya karena pahala sedekah. Karena kata Nabi, sedekah menolak bala, menolak bala, menolak bala. Dan banyak cerita-cerita yang lainnya, banyak cerita-cerita yang lainnya. Nanti boleh kita ceritanya. Masing-masing punya pengalaman, masing-masing punya pengalaman. Lalu kemudian memancing rizki dengan sedekah. Lah kok bisa? Ya, memang begitu Nabi mengatakan. Bahkan makna zakat itu, Bapak sekalian, silakan dibuka di kitab-kitab fikih. Az-zakah salah satu diartikan az-zakah huwa an-nama. An-nama itu artinya tumbuh dan berkembang. Jadi artinya apa? Kalau harta kita mau tumbuh, bisnis kita mau berkembang, yaitu zakat. Zakat nama lain dari sedekah di Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara. Allah menyebutkan bahasanya sedekah. Padahal di situ ai bermakna az-zakah. Zakat itu untuk 8 asnaf. Tapi Allah menyebutkan innas sadaqat lil fuqara wal masakin. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Allah menyebutkan sedekah. As-sadaqah bermakna juga zakat. Zakat itu disandingkan atau hampir di setiap ayat, silakan dilihat di ayat Quran, hampir di setiap ayat selalu digandengkan dengan sholat. Kewajiban sholat, aqimis sholah wa atuz zakah. Nah, setiap Allah memerintah dirikan sholat, tunaikan juga zakat. Ayat yang kita sudah hafal di Al-Baqarah saja misalnya, tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Infak. Setelah itu bagian dari tipologi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dirikan salat. Ya, dirikan salat. Dan juga infak. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Jadi ya, kalau kita mau mancing dapat ikan gede, pakai umpannya teri nggak? Siapa yang ahli mancing di sini? Mau dapat kakap nih, umpannya teri atau yang lebih gede? Biasanya lebih gede ya. Kalau umpannya teri, biasanya dapatnya juga ya sesuai dengan apa yang kita kasih umpan itu. Ini rasionalisasi, filosofi, tapi benar gitu. Tapi benar. Ya kalau mendengar ayat tentang infak, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Gambarannya menanam satu biji melahirkan 7 tangkai. 7 tangkai melahirkan, dari 7 tangkai ini melahirkan masing-masing 100 tangkai. Maka kalau matematika sedekah, gambaran dari beberapa ustadz itu katanya kalau 1 juta sedekahnya melahirkan jadi 7 juta. Ya matematika sedekahnya. Dari 7 juta, masing-masing yang 7 juta itu melahirkan 100. 7 kali 100 juta. 7 juta kali 100 juta. Dikali 7 tangkai itu. Nah kalau saya tidak, lebih hebat daripada itu. Allah menutupnya dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah jauh akan lebih melipat gandakan dari apa yang kita bayangkan. Allah innallaha wasi'un, sesungguhnya Allah maha luas, wasi'un alim lagi maha mengetahui. Nah, sudah berapa itu? 7 ya, sudah 7. Yang kecil-kecil saja itu, yang kecil-kecil saja.
Lalu selanjutnya kita jadikan Ramadan sebagai jami'ah rabbaniyah. Kurikulum kita adalah tarawih, menjaga tarawih. Sayang itu, tarawih itu khusus amalan yang ada di bulan Ramadan. Kalau bisa 11 ya monggo. Kalau yang mau lebih gede ya 2-3. Kalau pengen seperti para sahabat Nabi, ada lagi 40 rakaat. Silakan mau yang mana. Nabi tidak menyebutkan sekian-sekiannya, nggak ada. Tidak disebutkan itu. Ya. Tidak disebutkan sampai-sampai begitu Nabi menjalankan qiyamul lail gitu Ramadan, Nabi sholat malam. Malam pertama banyak pengikutnya, malam kedua banyak lagi, malam ketiga banyak lagi, malam berikutnya Nabi nggak datang. Apa kata Nabi? Dikhawatirkan ini dianggap wajib gitu, kata Nabi. Udah sendiri-sendiri. Maka ada aliran yang sholatnya sendiri-sendiri, sholat tarawihnya ya. Ya, karena Nabi tidak mencontohkan adanya tradisi tarawih berikutnya secara jama'i itu ada di masa sahabat, ya, di masa sahabat. Nanti bisa dibaca hadisnya. Dan ini sudah selesai lah bahasan-bahasan tentang ini. Silakan, Ustaz, saya mah afdolnya boleh 8 rakaat saja tapi 1 juz. Ya bagus, bagus nggak? Bagus. Daripada 23 rakaat atau 20 rakaat tapi bacanya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu akbar. Ada yang begitu? Ada. Di kampung saya begitu, di kampungnya Pak Eka. 23 dikerjakan dalam 20 menit. Ustaz, saya mah mau yang 8 tapi bacaannya tartil. Ya boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mau yang begitu, Ustaz, yang tartil, bagus. Yang 8 rakaat, Ustaz, bagus. 1 juz, Ustaz, bagus. Tapi ada yang 23 tartil, 1 juz, lebih bagus mana? Ya silakan saja keyakinan kita, jangan juga dipaksakan. Nah, itu saya dengan Pak Eka ini menggagas dulu di Masjid UIN itu, sampai sekarang masih Pak Eka. Kita tradisikan, nggak boleh hilang itu. Kita bikin dua grup ya. Kayak liga apa liga tarawih. Di sini 11 ya atau 23. Nah, coba digagas 2 itu, barangkali ada yang mau 23 gitu. Cari imamnya yang fasih, yang hafid. Tadi itu Masya Allah enak gitu. Mestinya kita mengakomodir itu. Nah, di Masjid UIN itu 8 rakaat penuh ya, 8 rakaat. Begitu sudah witir nyambung lagi ke 23, alhamdulillah. Tinggal 1 shaf, itu pun separuh. Enggak apa-apa, tapi kita mengakomodir ya. Ya, kita mengakomodir. Ustadz, saya mau pengen sholatnya seperti Nabi, qiyamul lailnya, ya boleh. Rakaat pertama surah Al-Baqarah sampai setengah Al-Baqarah. Itu kurang lebih 1 juz atau 1 juz setengah. Itu baru 1 rakaat. Kalau mau ngikutin Nabi ya monggo silakan. Ya Masya Allah. Jadi semuanya insya Allah ada dalilnya. Silakan saja. Nggak usah yang sebelah menyalahkan yang 23,
yang 23 menyalahkan, apalagi bikin masjid baru, ini masjid 23. Iya, Masya Allah. Silakan saja. Tarawih, Ustadz, begitu sudah selesai 29 atau 30 Ramadan kan, saking kangennya dengan suasana Ramadan, saya buat tarawih di bulan Syawal, yang nggak ada. Khusus tarawih itu amalan di bulan Ramadan, ya, amalan Ramadan. Selain bulan Ramadan nggak ada tarawih. Ya silakan qiyamul lail, ya tahajud kah bentuknya, mau sholat hajat kah, sholat tasbih kah, silakan. Ya, artinya tradisi tarawih itu maka kita kejar. Sholat tarawih kita nggak dapat karena misalnya ada aktivitas lain. Nah sekarang kan sudah corona sudah hilang tuh. Biasanya sudah bukber di mana-mana itu habis sama bukber ya, sehingga nggak kekejar lagi waktu tarawihnya. Nah kita bikin tarawih malam misalnya. Nah, makanya kalau kita bisa saksikan ya, kita bisa ikuti tarawih di Makkah, tarawih di Madinah itu jam 1 karena beda 4 jam dengan kita kan. Kita bisa ikuti jam 1 sudah live itu di Masjid Mekah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Sampai subuh itu 1 rakaat ya biasanya lumayan tuh. Nah, sekarang Ramadan ini sudah bisa umroh, silakan yang mau umroh. Kalau mau ngejar mendapatkan pahala yang banyak. Nah, tarawih ya, amalan ke berapa? Menjadi target Ramadan yang ke-8. Iya, 8. Lalu amalan yang lain yang juga kecil pahalanya tapi besar, gede banget. Sering-sering bikin iftar, bikin buka bersama, kita yang buat. Kalau nggak bisa sendiri ya udah titipin aja ke masjid. Di masjid ada buka bersama kan? Nah, kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kata Nabi, sama persis seperti kita menjalankan puasa, tidak terkurangi sedikit pun pahalanya. Dahsyat ya. Kalau begitu Ustaz saya nggak usah puasa, ya bukan begitu juga. Ini fikihnya pedagang begitu. Pengennya untung gitu ya, pengennya untung, dia nggak mau. Saya setiap hari 100 orang, insya Allah saya nggak usah puasa sudah tertutupi, ya salah juga. Puasanya kita tetap, memberi iftarnya juga jalan, Wah pokoknya indah deh Ramadan, kita sudah bayangkan itu, mudah-mudahan kita ketemu dengan Ramadan. Sudah syuruk waktunya. Tadi mau bahas ayat Ramadan, jadi baru agenda Ramadan saja. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada waktu boleh menambahkan dari apa yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah